lagi dengan saya Irfan Faditya dari MM2. Kali ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah merakit CPU. Pertama, kita siapkan peralatan dan juga hardware-nya. Pertama, kita siapkan openg. Openg adalah alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Kemudian, dua, kita siapkan motherboard. Motherboard adalah papan piranti yang tergabung dari PCB yang berisi piranti-piranti untuk menjalankan komputer. Kemudian kedua, kita siapkan prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer. Komputer mempunyai otak. Ini dia otaknya. Kalau Anda tidak tahu. Kemudian kita siapkan heatsink. Heatsink adalah pendingin atau kipas untuk mendinginkan prosesor agar tidak terlalu panas atau overheat. Jika overheat bisa mengakibatkan mati. Kemudian kita siapkan hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan sementara. Jika data komputer. Maaf. Hard disk adalah tempat penyimpanan data komputer. Kemudian ini dia yang dicari oleh banyak orang. RAM adalah tempat penyimpanan sementara di komputer. Kemudian VGA, ya ini dia VGA adalah untuk memberi grafik kepada monitor agar lebih berwarna dan lebih bagus. Kemudian kita siapkan juga DVD room. DVD room berfungsi untuk membuka atau membaca cakram DVD atau VCD. Kemudian power supply adalah tempat untuk mengalirnya arus listrik ke komputer. Kalau Anda tidak tahu, di sini akan siapkan kabelnya. Ya, kita sudah semua. Oh, yang terakhir. Ini dia kabel. Ini dia kabel SATA. SATA berfungsi untuk menghubungkan antara motherboard, hard disk, dan CD-ROM. Kemudian ini dia yang paling terakhir, kalau tidak ada ini, Anda tidak akan bisa merakit CPU. Ini adalah casing. Casing berfungsi untuk ini adalah tempat dari semua piranti-piranti yang sudah saya terangkan tadi. Jadi jika Anda sudah memasang itu semua, masukkan ke sini dan kemudian pasang kabelnya semua. Oke, kalau begitu saat lagi kita akan mulai merakit komputer. Tunggu ya, sampai nanti. Ya, sekarang saya akan membimbing Anda dalam langkah-langkah merakit CPU. Yang pertama, kita siapkan motherboard. Sebelum memasang, kita harus mengetahui sistematik pada motherboard. Yang pertama ini adalah kita harus mengetahui apa yang ada di dalam motherboard. Yang pertama adalah soket prosesor, kemudian slot RAM, dan kemudian slot untuk kabel 24 pin, kemudian slot ATX 12 volt, lalu kemudian slot RAM. Dan ini adalah slot SATA, dan yang di bawah itu adalah slot PCI. Pertama, kita pasang prosesor. Prosesor harus dipasang sesuai dengan rumah prosesornya atau soket prosesor. Lihatlah lekukan pada ujung prosesor dan kita paskan. Kita tutup dan kita kunci agar prosesor tidak lepas. Kemudian, kita masuk ke dalam pemberian pasta prosesor. Ambillah pasta prosesor secukupnya, lalu oleskan sedikit pada prosesor agar tidak meluber kemana-mana. Kemudian
kita memasang fan prosesor. Pertama, buka kuncinya, buka semua, kemudian kita paskan ke lubang-lubang yang berada di samping-samping soket prosesor. Tekan agar tidak goyang. Jika sedikit goyang, tekan lagi, tekan kencang-kencangnya. Kemudian kita tekan untuk mengunci. Kemudian kita putar agar fan prosesor terkunci dan tidak lepas. Kemudian kita pasangkan soket ke dalam slot-slot yang berada di samping fan. Kemudian kita siapkan casing dan kita siapkan motherboard yang sudah kita pasang prosesor dan fan tadi. Kita paskan ke dalam lubang-lubang agar dapat mudah menancapkan USB atau VGA card yang lainnya. Kemudian kita beri skrup. Jika sudah diberi skrup, kemudian kencangkan skrup agar motherboard tidak lepas dari CPU atau casing. Skrup lagi agar tidak goyang. Nah, dengan ini motherboard sudah terpasang pada casing atau bisa disebut CPU. Kemudian kita pasang power supply. Kita beri skrup agar rapat dan tidak jatuh ke motherboard. Kita beri skrup lagi agar kencang. Kemudian kita masuk ke dalam tahap memasang kabel 24 pin dan ATX 12 volt. Pertama, pasang kabel ATX 12 volt ke dalam slot ATX. Kemudian kita pasang kabel 24 pin ke dalam slot kabel 24 pin. Setelah itu kita memasang DVD room. DVD room dimasukkan dari depan. Jika sudah masuk, kita tambahkan dengan skrup agar tidak lepas. Kencangkan skrup sekencang-kencangnya. Kemudian kita melakukan pemasangan harddisk yang tempatnya berada di bawah CD-ROM yang tersedia ada slot-slot dan lubang-lubang untuk pengepasan skrup. Setelah sudah di skrup, kita pasangkan kabel dari power supply ke dalam harddisk.
Dan kita juga memasang kabel yang sama ke dalam DVD room. Sekarang kita melakukan pemasangan kabel SATA atau bisa disebut kabel data SATA. Pertama kita pasang ke hard disk dan kita hubungkan ke slot SATA yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian dari DVD room juga kita tancapkan dan juga dihubungkan sama dengan dari hard disk. Setelah kabel terpasang, kita melakukan pemasangan VGA card. VGA card dipasang pada slot VGA yang saya sudah jelaskan tadi. Tekan secara bersamaan agar terkunci rapat. Agar lebih rapat dan kencang, kita beri skrup agar tidak jatuh atau lepas. Kemudian kita masuk ke dalam pemasangan RAM. RAM dipasang paling akhir karena yang paling bahaya adalah RAM ini. Kita pasang di antara kabel dan fan processor atau bisa kalian sebut slot RAM. Cocokkan lubang dan tekan secara bersamaan agar terkunci rapat. Kemudian kita melakukan pemasangan PCI. Kita harus mengetahui skematik dahulu agar memasang tidak bingung. Pertama, kita pasang slot ini ke dalam slot USB. Kita cocokkan lubang dan jarumnya. Oh, ternyata itu slot audio. Maaf. Kita cocokkan ke dalam jarumnya dan lubangnya agar jarum tidak bengkong atau patah. Kita pasang USB ke dalam slot USB. Kemudian kita pasang power switch, power LED, HDD LED, dan reset LED. Kita harus mengetahui mana yang harus didulukan dan kita harus mengetahui mana yang negatif dan mana yang positif. Pertama adalah HDD LED. Kita pasang pertama pada slot yang di atas, bagian kanan. Kemudian kita pasang power switch di sebelah HDD LED. Kemudian kita pasang reset di atas power switch. Kemudian kita pasang yang selanjutnya ke atas, di atas yang tadi. Ya, ini adalah hasil akhir dari pemasangan CPU. Ya, karena kita sudah selesai merapikan dan kita sudah selesai memasang alat piranti CPU, maka kita sudah selesai. Ya, kita sekarang sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selanjutnya, saya dan teman saya akan menginstal Windows dan memberitahu langkah-langkahnya.